Hai teman-teman badminton lovers dimanapun kalian berada, balik lagi bersama saya di channel ini guys. Dan kali ini guys, saya posisinya bahagia banget karena kemarin ngelihat live pertandingannya Leo sama Daniel guys di Thailand Master 2023. Dan mereka akhirnya menang 2 set langsung melawan 2 pemain asal Chinese Taipei yang sebelumnya itu ngalahin 2 pemain andalan juga dari Indonesia. Selamat buat Leo Rolikarnando dan juga Daniel Martin yang udah dapet juara di Thailand Master 2023. Dan seminggu sebelum ini pun kita juga ngerti bahwasanya 2 orang ini, 2 pasangan ini, The Babies, dapet juara juga di Indonesia Master 2023. Keren banget. Jadi dalam 1 pekan, hitungan minggu ke minggu, mereka berdua dapet juara 1 di 2 turnamen lumayan besar, Indonesia Master dan juga Thailand Master. Selamat sekali lagi, keren. Dan berita yang lebih asik lagi, Leo Rolikarnando dan Daniel Martin ini jadi salah satu pasangan Indonesia di usia muda yang masuk di peringkat 10 besar dunia. Wow, keren banget kan? Sekali lagi selamat buat The Babies ini. Dan beberapa dari kalian sih mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kira-kira Leo Rolikarnando sama Daniel Martin ini pakai raket apa? Dan sekarang kita mau bahas 2 raket miliknya Leo Rolikarnando dan juga Daniel Martin, sang juara 1 pekan 2 turnamen, Indonesia Master dan Thailand Master. Oke guys, kalau saya browsing di YouTube, Google, di internet dan sebagainya, beberapa sumber menyebutkan memang The Babies ini make raket dari brandnya Li-Ning. Karena memang bisa jadi The Babies ini masih dapat sponsor dari Li-Ning. Dan itu terlihat banget ya dari kostum, jersey ataupun seragam dan juga raket ketika dipakai main, sepatu pun iya. Yang dipakai sama The Babies ini kan memang logonya Li-Ning semua guys. Ini berarti memang 2 pemain ini dapat sponsor dari Li-Ning. Dan dari beberapa sumber yang saya kumpulkan, salah satunya adalah dari CKYO ya, yang sebetulnya ini udah jadi salah satu referensi saya sejak lama untuk melihat beberapa atlet dunia itu pakai raket apa. Jadi si Leo Rolikarnando itu pakai raket Li-Ning yang seriesnya tuh 3D kaliber 600 combat guys. Dan kemudian yang Daniel Martin itu pakai raket Li-Ning 3D kaliber juga, tapi yang series 900 combat. Kalau beberapa waktu lalu sih saya udah ngebahas ya 3D kaliber yang series termurah dari brand Li-Ning ini guys, yang saya dulu dapat di harga kurang lebihnya 700 ribuan, yaitu Li-Ning 3D kaliber X Drive. Dan lumayan penontonnya juga banyak karena memang raketnya tuh bukan cuman solid secara performanya ya, tapi di lain sisi desain raketnya itu terutama di frame kepalanya itu keren banget sih, keren banget. Apalagi yang raketnya Leo sama Daniel yang harganya tuh kurang lebihnya 1,7 sampai dengan 2 jutaan. Otomatis ya dengan harga segitu teknologinya lebih sempurna, materialnya lebih bagus, lebih padat, dipakai otomatis performanya ya lebih gila lah. Dan buat yang belum tahu ya, kenapa kok Li-Ning ini ngeluarin raket yang 3D kaliber, karena memang desain raketnya itu memang dibuat 3D ya, nggak polos-polosan amat. Mirip banget sebetulnya sama Li-Ning Turbo Charging yang mereka keluarkan juga, itu pun frame-frame kepalanya tuh nggak umum, nggak seperti raket-raket sebelumnya yang cuman mungkin aerobox atau pipih gitu dan sebagainya ya. Memang di series 3D kaliber sama Turbo Charging itu dibuat frame kepalanya yang unik banget lah, keren banget. Dan untuk harga secara detailnya sih kalau saya lihat-lihat di all shop ataupun di marketplace ya, memang untuk raket yang 3D kaliber 900 dan 600 itu harga 900 lebih mahal, kurang lebihnya 2 jutaan lah. Kalau yang 600 combat itu cuman 1.600.000, 1.700.000. Dengan beberapa informasi sih rada berbeda dari frame kepalanya.
Kalau yang 900 combat itu full, semuanya itu lancip banget dari atas keliling, semua frame lancip banget. Tapi untuk yang 600 combat itu di bagian bawahnya nggak terlalu lancip, lebih kayak perpaduan antara box dengan 3D Caliber yang tipikalnya tuh lancip. Itu yang paling membedakan dari dua raket ini, dari bentuk frame kepalanya. Walaupun dua-duanya tetap punya kemampuan bisa meminimalisir hambatan dengan angin. Jadi swingnya tuh enteng, swingnya cepat. Dengan teknologi kayak gitu tuh banyak banget raket-raket yang dominan sih kerasa banget di bentuk frame ya. Walaupun beberapa raket dari beberapa brand dengan teknologi meminimalisir hambatan angin itu punya model yang berbeda-beda ya. Ada diamond, sword, ulir, ataupun hexagon, atau ada yang bilang juga frame geometrik ya. Ya beda-beda sebutan, tapi semuanya teknologi itu tuh sengaja dibuat untuk meminimalisir hambatan dengan angin. Jadi ketika kita pakai raket itu swingnya tuh cepet banget. Beda banget dengan aerobox yang rada ada benturan dengan angin. Ketika swing tuh rasanya wood gitu ya, wood gitu. Tapi kalau yang lancip itu rasanya sut kayak nggak ada benturan dengan angin. Itu yang bikin swingnya dia kerasa enteng ya. Nah itu pembahasan untuk frame kepalanya, yang mana tuh memang 3D Caliber ini perbedaan yang ngaruh dengan raket-raket lainnya itu ya ada di frame kepalanya itu guys. Dan kemudian sih kalau kita bahas desain coloring ya, catnya ya dengan harga segitu sih kita nggak bisa berkata-kata lain lagi selain bilang istimewa, karena memang ini berada di kelas atas ya, yang sudah biasa atau memang ini raket diciptakan untuk pemain dengan kualitas atlet-atlet dunia, pemain profesional. Jadi desain dan coloringnya ya oke banget. Orang saya punya yang 3D Caliber X Drive yang paling murah 700-an aja dilihat itu aduh keren banget. Apalagi yang harganya sampai dengan jutaan, otomatis lebih keren banget guys. Dan kemudian yang mau kita bahas lagi yaitu dari spesifikasi raketnya antara 600 combat dan juga 900 combat guys. Dua raket ini sebetulnya dari beratnya mirip-mirip. Kurang lebihnya tuh beratnya ada 85 gram sampai 89 gram. Ya antara 4U ujung atas sampai dengan 3U guys. Ya wajar banget, ini raket yang biasa dipakai atlet dunia. Dengan berat segitu mereka ya nggak ada masalah dengan ototnya. Yang bisa jadi itu raket ini bakal berat untuk beberapa orang amatir yang ada di kelas bawah ya. Karena saya sendiri ngerasain 3D Caliber X Drive itu yang beratnya itu cuma 83 gram aja, itu swingnya lumayan mantep ya, lumayan kerasa banget. Apalagi yang beratnya di atas 85 gram ke atas ya, itu bakal lebih punya bobot yang mantep banget. Yang beberapa player dengan tenaga besar baru bisa nyaman pakai raket itu guys. Dan dengan berat 85-89 gram itu guys, raket leading 3D Caliber 600 dan 900 combat ini keduanya punya shaft flexibility, kelenturan raket yang agak berbeda. Kalau di beberapa toko di online shop atau di marketplace online guys, 3D Caliber 900C ini banyak yang bilang medium ya. Walaupun saya sendiri rada kurang yakin. Makanya kenapa ketika saya nyoba browsing di official shopnya Li-Ning, ternyata bener raket yang dipakai sama Daniel Martin yang 900 combat itu ternyata stiff. Sedangkan yang 3D Caliber 600 combat itu lebih ke medium. Jadi otomatis raketnya Leo itu lebih lentur ketimbang punyanya Daniel. Makanya kenapa dengan postur tubuh Daniel yang lebih besar ketimbang Leo, dia memilih untuk pakai raket yang 900 combat, yang shaft stiffness-nya itu medium stiff. Karena dengan raket yang kaku itu guys, powernya Daniel Martin bakal lebih keluar. Makanya kita ngerti banget kan smash-nya kayak apa, kencengnya. Musuh-musuhnya itu kadang kalau defense sampai keteteran, kebingungan. Apalagi kalau timingnya pas, nancep, waduh, langsung poin tuh guys. Inilah kelebihan raket-raket yang punya stiffness atau kekakuan shaftnya itu mulai medium stiff sampai stiff. Ketika dipakai sama player yang powernya gede, output powernya ketika dipakai smash pun bakal lebih kencang banget, maksimal banget. Berbeda dengan Leo yang ya sesekali nyemes tapi banyak drop shotnya dan smashnya nggak kelihatan lebih kencang ketimbang Daniel Martin ya. Leo memilih untuk pakai yang 600 combat karena memang shaftnya lebih lentur, dan dengan lenturnya itu bakal ngebantu si Leo ini nambah power pukulan, jadi nggak terlalu capek juga seperti pakai raket yang shaftnya tuh kaku-kaku.
Itu sih analisis dari saya, karena saya pribadi ketika pakai 3D Caliber X Drive guys, yang sebetulnya di gripnya itu stiffness-nya cuman medium, tapi feelingnya nggak medium banget, lebih kayak medium stiff. Makanya kenapa bisa jadi pun feelingnya yang 900 combat yang shaft stiffness-nya itu lebih medium stiff, dia lebih punya feeling yang lebih kaku dari biasanya. Karena di beberapa official shop-nya Li-Ning tuh ya 3D Caliber 900C ini termasuk di raket yang stiffness-nya extra hard. Jadi Li-Ning sih bilang itu extra stiff, nggak medium stiff banget. Kalau extra stiff berarti mirip banget dengan raket Yonex Astrock 100 ZZ Kurenai punyanya Viktor Axelsen guys. Itu shaftnya extra stiff juga, kaku banget. Memang agak berbeda sih dengan spesifikasi stiffness di toko-toko kayak Tokopedia, Shopee ya. Beberapa online shop yang biasa saya beli itu biasanya bilang fleksibel, tapi ternyata Li-Ning itu fleksibelnya agak berbeda ya. Lebih kerasa kaku dari yang biasanya. Makanya kenapa shaft mediumnya Li-Ning 3D Caliber itu feelingnya agak berbeda. Tingkat kelenturan dan kekakuannya itu agak berbeda dengan mediumnya Li-Ning Turbocharging Z yang pernah saya review juga guys. Dengan satu brand yang sama, dua series yang berbeda, ukuran stiffness-nya pun sama-sama medium, tapi ternyata ketika dilenturkan dan ketika dipakai main rasanya berbeda. Entah ini rentang produksi dari proses produksi raket, ataupun memang perbedaan setiap orang yang ngerasain ketika ngecek itu beda ya, kita nggak ngerti ya. Tapi intinya itu. Jadi untuk yang raketnya Daniel Martin ini memang ada yang bilang medium, ada yang bilang medium stiff, ada yang bilang extra stiff, dan saya pun lebih condong ke extra stiff atau medium stiff. Jadi ini memang raket dengan karakter kaku, mulai dari medium stiff ataupun stiff ataupun extra stiff. Karena kelihatan banget output power dari pukulannya Daniel Martin kan kencang banget ya. Dan kemudian yang untuk 600 combat ini kan medium ya, beberapa toko bilang medium. Tapi ketika saya coba browsing di online shopnya Li-Ning, ternyata 3D Caliber yang 600 ini udah nggak ada ya, mungkin udah habis stoknya. Dan beberapa toko sih bilang ini shaftnya medium, lebih lentur dari yang 900 combat. Dan saya sih berpikir bisa jadi mediumnya raket yang 600 combat ini memang kayak mediumnya di 3D Caliber Drive yang saya rasakan guys. Walaupun dia bilang medium, tapi ketika saya lenturkan dan ketika saya pakai main tuh kerasa lebih kaku, bahkan lebih ke medium stiff. Dan otomatis sih kita bisa menyimpulkan ya, dari dua raket ini sebetulnya untuk pemain amatir bakal lebih nyaman pakai raketnya yang dipakai Leo. Karena stiffness atau kekakuan shaftnya itu ya lebih lentur ketimbang yang 900C. Otomatis untuk power kita yang sedang-sedang aja, yang nggak terlalu besar, itu bisa lebih nyaman. Walaupun urusan nyaman dengan kekakuan shaft itu sangat berpengaruh banget dengan kebiasaan teman-teman ya. Kalau dari awal teman-teman memang biasa pakai yang kaku, otomatis feeling nyamannya bakal nemu di raket-raket yang kaku. Agak lentur sedikit pasti butuh penyesuaian. Tapi bagi saya guys, untuk memaksimalkan, untuk mengklopkan, ngepasin antara power yang amatir, yang sedang-sedang dengan spesifikasi raket yang bisa klop, itu memang pasnya yang amatir ini pakai yang medium. Kecuali memang power yang gede banget, bisa pakai medium stiff atau stiff. Itu bakal mumpuni, bakal pas, bakal bisa survive dipakai berlama-lama. Beberapa sih ada yang bilang, saya pakai raket stiff enak-enak aja, buat smash malah ada powernya, tapi sih enaknya di babak pertama aja, babak kedua biasanya saya ganti raket. Nah ini membuktikan bahwasanya raket yang kaku-kaku itu nggak bisa survive di permainan yang begitu panjang. Karena dengan raket yang shaftnya kaku itu kita butuh tenaga besar, juga stamina yang panjang. Kalau staminanya pendek, kejadiannya ya begitu guys. Kita nyaman di babak pertama aja, babak kedua harus ganti raket yang lebih lentur atau beratnya lebih rendah. Makanya penting banget untuk kita semua milih raket itu yang pas dengan power dan juga tenaga kita. Nah kalau bisa pas, otomatis nanti kita itu bisa main dengan pola yang sama di waktu panjang ataupun pendek gitu loh. Jadi pakai dalam 1 set, 2 set, 3 set, 4 set, satu hari main 3 kali partai misalnya, itu bisa nggak ganti-ganti raket. Jadi feeling raketnya pun kita bisa nemu di satu raket itu. Dan balik lagi ke pembahasan 3D Caliber, di series 600 combat dan 900 combat yang dipakai sama Leo Rolly-Carnando dan Daniel Martin guys. Bahwasanya dua raket ini tuh punya balance point yang sama-sama heavy banget, 300 mm kurang lebihnya.
bahkan ada yang lebih. Dan dari sini sih kita bisa bilang raket ini memang diciptakan untuk penyerang-penyerang prima dengan kekuatan yang besar, yang memang otot lengannya itu udah dibentuk gitu loh. Karena dengan itu bakal nyaman, bakal survive di banyak partai ya. Walaupun durasi panjang, dia tetap nyaman dengan raket itu. Oke, sekarang menurut kalian mana yang lebih cocok buat tipikal main kalian, guys? Yang leaning 3D kaliber 600 combat atau yang 900 combat, guys? Ketik di komentar ya, guys ya, biar kita nanti bisa diskusi bareng-bareng terkait raket hebatnya, raket para juara Indonesia Master dan Thailand Master ini, guys. So, jangan sampai kalian salah pilih raket, cari raket yang nyaman sesuai dengan pola permainan, sesuai dengan power kalian, dan yang paling penting sesuai banget dengan stamina kalian. Dengan klopnya perpaduan spesifikasi raket dengan kemampuan kalian, itu bakal lebih bikin permainan kalian tuh survive di banyak waktu, di durasi yang lebih panjang, sehingga feel pemakaian raketnya itu bisa satu, nggak berbeda-beda. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Buat kalian yang pakai raket-raket ini, boleh sharing pengalamannya di kolom komentar, guys. Karena saya belum punya raket ini, yang saya rasakan adalah 3D kaliber yang harganya kurang lebih 700 ribuan, yang paling low budget, terjangkau, dan itu aja udah enak. Apalagi yang mahal-mahal gini, guys, otomatis lebih enak lah, karena materialnya kan lebih baik dari yang 700 ribuan. Jangan lupa terus berolahraga. Salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.